Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses morfologi dan proses morfofonemik. Kami ada 9 anggota dan perkenalkan saya sendiri Roma Diviani dengan NIM 21108249004. Yang kedua, Alia Rihadatul Aisy Hanifah dengan NIM 21108244106. Yang ketiga, Esther Hainah Fauzia dengan NIM 21182444049. Yang keempat, Anissa Diah Utari dengan NIM 21108244102. Yang kelima, Ervina Haria Afrilia dengan NIM 21108244059. Yang keenam, Nailin Zulfah Amalia dengan NIM 21108244027. Yang ketujuh, Novena Widayani dengan NIM 21108241056. Yang kedelapan, Rizky Nurul Hidayat dengan NIM 21108241067. Yang kesembilan, Sri Mulyani dengan NIM 21108244029. Dan selanjutnya, kami akan menjelaskan apa itu proses morfologi dan apa itu proses morfofonemik. Proses morfologis. Secara bahasa, morfologis berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Secara istilah, morfologis adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk maupun proses pembentukan kata. Sedangkan proses morfologi sendiri adalah proses pembentukan kata berdasarkan bentuk dasarnya melalui afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Menurut Samsuri, proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Morfem adalah satuan terkecil dalam ujaran. Morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat membentuk kalimat itu sendiri atau berdiri sendiri. Contoh morfem bebas adalah kata mobil, kata apartemen, dan kata kendaraan. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa langsung membentuk kalimat atau dapat dikatakan perlu bergantung dengan morfem yang lain. Sebagai contoh, kata ber, kata di, dan kata men. Kata dapat dikatakan sebagai morfem bebas karena kata sendiri dapat berdiri sendiri tanpa ada keterikatan dengan morfem lain. Sedangkan afiks atau imbuhan adalah morfem terikat karena harus digabungkan dengan morfem lain, dalam artian tidak dapat berdiri sendiri. Contoh sederhana morfem: bermain. Dalam kata bermain terdapat dua morfem, yaitu ber dan main. Proses morfologis juga dapat dikatakan sebagai pengubah leksem menjadi sebuah kata atau mengubah morfem menjadi kata. Selanjutnya adalah proses morfologis. Nah, proses morfologis ini terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama adalah afiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Yang ketiga, komposisi. Dan yang keempat, abreviasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu afiksasi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu afiksasi? Afiksasi merupakan proses penambahan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar atau bentuk kata dasar. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah afiksasi ini merupakan proses penambahan imbuhan atau afiks, sedangkan afiks
merupakan imbuhan itu sendiri. Afiks memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks atau awalan merupakan imbuhan yang letaknya di depan kata dasar. Prefiks memiliki macam-macam. Ada me, ber, pe, pen, per, di, ter, ke, dan se. Contohnya dapat kita lihat pada kata memakan, penulis, dibawa, bermain, terbuat, kedua, dan seorang. Sebagai contoh adalah kata memakan. Kata memakan berasal dari kata dasar makan, yang kemudian mendapatkan imbuhan awalan me, sehingga kata makan berubah menjadi kata memakan. Kemudian afiks atau imbuhan yang kedua adalah infiks atau sisipan. Nah, sisipan ini merupakan imbuhan yang letaknya di tengah kata dasar. Macam dari infiks ada el, in, dan Contohnya dapat kita lihat pada kata kinerja, gerigi, telunjuk, dan gemetar. Sebagai contoh adalah kata gerigi. Kata gerigi berasal dari kata dasar gigi, yang kemudian mendapatkan sisipan sehingga kata gigi akan berubah menjadi kata gerigi. Kemudian imbuhan yang ketiga adalah sufiks. Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Sufiks ini memiliki macam-macam. Ada an, kan, wi, wan, man, wati, dan i. Contohnya dapat kita lihat pada kata minuman, tambahkan, awali, duniawi, dan relawan. Sebagai contoh adalah kata minuman. Kata minuman berasal dari kata dasar minum, yang selanjutnya mendapatkan imbuhan akhiran an, sehingga kata minum akan berubah menjadi kata minuman. Imbuhan yang keempat adalah konfiks. Konfiks artinya campuran. Konfiks ini letaknya di depan dan di akhir kata dasar. Nah, konfiks ini merupakan gabungan dari awalan dan juga akhiran. Macam dari konfiks yaitu kean, beran, pean, peran, dan senya. Contohnya dapat kita lihat pada kata kebakaran, pertanian, pemanasan, berpasangan, dan seandainya. Sebagai contoh adalah kata pertanian. Kata pertanian berasal dari kata dasar tani, yang kemudian mendapatkan imbuhan awalan per dan imbuhan akhiran an, sehingga kata tani akan berubah menjadi kata pertanian. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Yang pertama, pengulangan sebagian, yaitu pengulangan pada awal suku kata. Contohnya, berapa menjadi beberapa. Yang kedua, pengulangan penuh, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar suatu kata. Contohnya, orang menjadi orang-orang. Yang ketiga, pengulangan perubahan fonem, yaitu pengulangan yang mengalami perubahan fonem, contohnya lauk pauk. Yang keempat, pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan yang mendapatkan imbuhan, contohnya kereta menjadi kereta-keretaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komposisi. Jadi, komposisi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata menjadi satu kata baru yang memiliki makna baru. Kata yang terbentuk dari proses ini disebut kata majemuk. Kata majemuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kata majemuk serata dan kata majemuk tak serata. Kata majemuk serata yaitu kata yang bagian-bagiannya sederajat atau setingkat. Sedangkan kata majemuk tak serata
yaitu kata majemuk yang tidak memiliki inti. Jadi contoh dari komposisi ini yaitu adalah matahari, hidung belang, jam tangan, warung kopi, rumah makan, kolam renang, ruang baca, meja makan, kipas angin, dan kamar mandi. Abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses pembentukan kata dengan cara memperpendek bentuknya. Contohnya, laboratorium, yaitu lab, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, dan narapidana, yaitu napi. Bentuk dari abreviasi ada 4. Pertama yaitu pemenggalan. Contohnya, kata ibu pemendekan menjadi bu, kata bapak pemendekan menjadi pak, kata adik menjadi pemendekan dik. Yang kedua yaitu kontraksi. Takkan pemendekannya menjadi takkan, bagai ini pemendekannya menjadi begini, kena apa pemendekannya menjadi kenapa. Yang ketiga ada akronim. Contohnya, peluru kendali, maka pemendekannya menjadi rudal. Rapat pimpinan, pemendekannya menjadi rapim. Yang keempat ada penyingkatan. Contohnya, sekolah menengah atas, pemendekannya menjadi SMA. Republik Indonesia, pemendekannya menjadi RI. Dan Undang-Undang Dasar, pemendekannya menjadi UUD. Proses morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya, kata membaca terdiri 2 morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fenom nasal n pada men menjadi mem. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar atau dasar kata yang diikutinya. Berikut kita akan membahas tentang kaidah-kaidah perubahan fonem. Yang pertama ada fonem dengan imbuhan n pada morfem men dan pen. Fenom dengan imbuhan n pada morfem men dan pen berubah menjadi fenom m kalau kata dasar atau bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem p, b, dan f. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada men plus pakai menjadi memakai. Yang kedua ada men plus beli menjadi membeli. Yang ketiga ada pen plus potong menjadi pemotong. Dan yang terakhir ada pen plus bela menjadi pembela. 2. Fenom n pada morfem men dan pen. Fenom n pada men dan pen berubah menjadi fenom n apabila bentuk dasar atau kata dasar yang mengikutinya berawalan dengan fenom T, D, dan S. Fenom S khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang mempertahankan keasingannya. Contohnya, men ditambah tolak menjadi menolak. Men ditambah dorong menjadi mendorong. Men ditambah survei menjadi mensurvei. Pen ditambah tolong menjadi penolong. Pen ditambah diam menjadi pendiam. Pen ditambah support menjadi pensupport. Yang ketiga, fonem n pada morfem men dan pen. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi n apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, S, dan S. Contoh, men plus cuci menjadi mencuci. Men plus sapu menjadi menyapu. Men plus jemur menjadi menjemur. Pen plus cinta menjadi pencinta. Pen plus judi menjadi penjudi. Pen plus sedap menjadi penyedap. Dan selanjutnya, fonem n pada morfem men dari pen. Fenom n pada men dari pen berubah menjadi m
apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berfonem awal G, H, K, X, dan vokal. Contohnya, yang 1. Menggempur dibaca menggempur. 2. Mengambil dibaca mengambil. Ketiga, menghias dibaca menghias. Dan keempat, mengkutip dibaca mengkutip. Selanjutnya, contoh yang pen. 1. Penggali dibaca penggali. 2. Penghirup dibaca penghirup. Ketiga, pengeras dibaca pengeras. Keempat, pengangkut dibaca pengangkut. Kelima, penobat dibaca pengobat. 5. Perubahan fonem N dan R. Selain perubahan fonem N, juga ada perubahan fonem R pada morfem ber dan per, yaitu berubah menjadi fonem L sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan bentuk dasar yang berupa morfem ajar. Dalam bahasa Indonesia, perubahan fonem ini tidak produktif. Contohnya, kata ber ditambah kata ajar sama dengan belajar. Kata per ditambah dengan kata ajar sama dengan pelajar. Selanjutnya mengenai proses morfofonemik. Nah, teman-teman udah tahu belum macam-macam dari proses morfofonemik ini? Nah, jadi proses morfofonemik ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu proses penambahan fonem, dan yang kedua adalah proses hilangnya fonem. Kita mulai dari yang pertama, yaitu proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi pada bentuk dasar atau dasar kata yang bersuku satu. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku, sehingga morfem men akan berubah menjadi menge dan morfem pen akan berubah menjadi penge. Sebagai contoh adalah morfem men ditambah kata las menjadi kata mengelas. Kemudian contoh yang kedua adalah morfem pen ditambah kata bom akan berubah menjadi kata mengebom. Proses hilangnya fonem. Yang pertama, proses hilangnya fonem N. Proses hilangnya fonem N pada morfem akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan membentuk dasar atau kata dasar yang berfonem awal al, r, y, w, dan nasal. Contoh, men ditambah lupakan menjadi melupakan. Yang kedua, proses hilangnya fonem R. Proses hilangnya fonem R pada morfem ber, dan ter akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contoh, ber ditambah rencana menjadi berencana. Yang ketiga, proses hilangnya fonem KPTS. Proses hilangnya fonem KPTS akibat pertemuan antara morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem KPTS. Contoh, men ditambah kosong menjadi mengosongkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.